Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini saya akan mempresentasikan materi berjudul Media Penyimpanan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Bapak Agus Prihanto, STMKOM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alia Alifi dengan NIM 2205 1214064 dari kelas Sistem Informasi B 2022. Masuk pada table of content atau isi dari presentasi. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada jenis media penyimpanan, selanjutnya ada penjabaran dari jenis-jenis media penyimpanan seperti hard drive, hard disk drive atau HDD, solid state drive atau SSD, solid state hybrid drive atau SSHD, dan non-volatile memory express atau NVMe. Selanjutnya, yang ketujuh ada perbandingan kecepatan dan kapasitas. Yang kedelapan ada pilihan media penyimpanan yang tepat, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, masuk pada pendahuluan. Dalam pendahuluan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang pentingnya media penyimpanan dalam kehidupan sehari-hari dan perkembangan teknologi di bidang ini. Pertama-tama, apa itu media penyimpanan? Media penyimpanan adalah perangkat atau teknologi yang digunakan untuk menyimpan data, informasi, atau file digital. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan media penyimpanan seperti USB flash drive, hard disk eksternal, dan kartu memori pada kamera digital atau smartphone. Pentingnya media penyimpanan dalam kehidupan sehari-hari sangatlah besar. Kita dapat menyimpan dan mengakses informasi dengan mudah dan cepat, sehingga memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. Selain itu, media penyimpanan juga memungkinkan kita untuk membackup atau menyimpan data penting yang tidak ingin hilang atau terhapus. Perkembangan teknologi dalam bidang media penyimpanan juga sangat pesat. Dulu, kapasitas penyimpanan hanya beberapa megabyte. Namun sekarang, sudah mencapai terabyte bahkan petabyte. Selain itu, kecepatan transfer data juga semakin cepat, sehingga memungkinkan kita untuk mengirim dan menerima file dengan lebih cepat dan mudah. Beberapa contoh perkembangan teknologi dalam media penyimpanan adalah penggunaan teknologi SSD atau Solid State Drive yang lebih cepat dan awet daripada hard disk konvensional. Teknologi cloud storage yang memungkinkan kita untuk menyimpan data di server jarak jauh, dan teknologi wireless storage yang memungkinkan kita untuk mengakses data dari jarak jauh tanpa kabel. Dalam kesimpulan, media penyimpanan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, dan perkembangan teknologi di bidang ini terus berkembang dengan pesat. Kita perlu mengikuti perkembangan teknologi ini untuk dapat memanfaatkannya secara maksimal dan memudahkan aktivitas sehari-hari kita. Selanjutnya, ada jenis media penyimpanan. Berbagai jenis media penyimpanan yang umum digunakan saat ini, yaitu mencakup hard disk drive atau HDD, solid state drive atau SSD, solid state hybrid drive atau SSHD, dan non-volatile memory express atau NVMe, DVD, Blu-ray, USB flash drive, dan cloud storage. Yang pertama ada hard disk drive atau HDD. Hard disk drive atau HDD adalah perangkat penyimpanan data yang umum digunakan dalam komputer dan perangkat elektronik lainnya. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai HDD, termasuk cara kerjanya, komponen, kapasitas, kecepatan transfer data, serta kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama ada cara kerja. HDD terdiri dari piringan magnetik yang berputar dengan kecepatan tinggi. Data disimpan dalam bentuk magnetik pada piringan ini. Ketika informasi ditulis ke HDD, kepala baca tulis menggunakan medan magnetik untuk mengatur partikel magnetik pada piringan. Ketika data dibaca, kepala baca membaca perubahan medan magnetik dan mengubahnya menjadi data yang dapat dibaca oleh komputer. Yang kedua, ada komponen.
Komponen yang pertama yaitu piringan magnetik, yaitu komponen utama HDD. Biasanya terdiri dari beberapa piringan yang terbuat dari bahan magnetik seperti aluminium atau kaca yang dilapisi dengan bahan magnetik seperti ferromagnetik. Yang kedua yaitu kepala baca tulis. Terdiri dari kepala baca yang membaca data dari piringan dan kepala tulis yang menulis data ke piringan. Yang ketiga, motor spindle. Motor yang menggerakkan piringan dengan kecepatan rotasi yang tinggi. Dan yang terakhir, sirkuit pengendali atau mengontrol operasi HDD dan menghubungkannya ke komputer. Yang ketiga ada kecepatan transfer data. Kecepatan transfer data HDD tergantung pada beberapa faktor seperti kecepatan rotasi piringan yang dinyatakan dalam putaran per menit atau RPM. Kecepatan transfer data antarmuka seperti SATA atau USB, dan kecepatan akses pada baca tulis. Secara umum, HDD memiliki kecepatan transfer data yang lebih lambat dibandingkan dengan solid state drive atau SSD. Yang keempat yaitu kapasitas. HDD memiliki berbagai kapasitas penyimpanan, mulai dari beberapa gigabyte atau GB hingga beberapa terabyte atau TB. Kapasitas HDD terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, dan saat ini kapasitas yang umum adalah dalam ukuran TB. Yang kelima yaitu kekurangan HDD. Kekurangan HDD yaitu kecepatan transfer data relatif lambat dibandingkan dengan SSD. Selanjutnya, rentan terhadap kerusakan fisik jika terkena benturan atau getaran yang kuat. Dan yang terakhir, konsumsi data lebih tinggi dibandingkan dengan SSD. Selanjutnya, yaitu kelebihan HDD. Yang pertama, kapasitas penyimpanan yang lebih besar dibandingkan dengan SSD dengan harga yang lebih terjangkau. Selanjutnya, tahan terhadap guncangan dan kejutan mekanis. Lalu, mampu menyimpan data dalam jangka waktu yang lama tanpa perlu daya listrik yang konstan. Meskipun HDD masih banyak digunakan karena keuntungan kapasitas penyimpanan yang besar dan harga yang lebih terjangkau, SSD semakin populer karena kecepatan transfer data yang lebih cepat dan ketahanannya terhadap benturan. Penggunaan HDD atau SSD dapat dipilih berdasarkan kebutuhan dan prioritas penyimpanan data. Selanjutnya, pembahasan yang keempat yaitu Solid State Drive atau SSD. Solid State Drive atau SSD adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan teknologi flash memory untuk menyimpan informasi secara elektronik. SSD semakin populer karena kecepatan transfer data yang tinggi, daya tahan yang lebih baik, dan performa yang lebih responsif. Namun, harga per kapasitas penyimpanan yang masih relatif tinggi membuat HDD tetap digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kapasitas besar dengan biaya yang lebih terjangkau. Pilihan antara SSD dan HDD tergantung pada kebutuhan penyimpanan data, performa, dan anggaran yang tersedia. Penjembarannya yaitu yang pertama, teknologi flash memory. SSD menggunakan teknologi flash memory yang memanfaatkan transistor berbasis semikonduktor untuk menyimpan data. Transistor ini dapat menyimpan data dalam bentuk muatan listrik, dan data dapat diakses secara langsung tanpa ada bagian fisik yang bergerak. Yang kedua yaitu keuntungan tidak ada bagian yang bergerak. SSD tidak memiliki bagian mekanis yang bergerak seperti pada hard disk drive atau HDD. Hal ini membuat SSD lebih tahan terhadap guncangan fisik dan getaran, serta mengurangi resiko kerusakan akibat pergerakan mekanis. Tidak adanya bagian yang bergerak juga mengurangi kebisikan dan meningkatkan efisiensi energi. Yang ketiga yaitu daya tahan. SSD cenderung lebih tahan lama dibandingkan dengan HDD.
karena tidak ada bagian mekanis yang bergerak. Resiko kerusakan akibat benturan fisik dan keausan mekanis berkurang. Selain itu, SSD memiliki keandalan yang lebih baik karena tidak bergantung pada bagian-bagian yang rentan terhadap kegagalan mekanis. Yang keempat yaitu kecepatan transfer data yang tinggi. SSD memiliki kecepatan transfer data yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan HDD. Hal ini disebabkan oleh akses langsung ke data melalui teknologi flash memory, yang memungkinkan SSD untuk membaca dan menulis data dengan kecepatan yang lebih tinggi. Kecepatan transfer data yang tinggi ini mempercepat waktu booting sistem, waktu loading aplikasi, dan transfer data secara umum. Yang kelima yaitu kelebihan SSD. Kecepatan transfer data yang tinggi mempercepat waktu booting sistem dan loading aplikasi. Selanjutnya, tidak ada bagian yang bergerak, menjadikannya lebih tahan terhadap benturan dan getaran. Yang ketiga, konsumsi daya yang lebih rendah menghasilkan efisiensi energi yang lebih baik. Dan yang terakhir, ukurannya yang lebih kecil memungkinkan pemasangan yang lebih fleksibel di berbagai perangkat. Kekurangan SSD. Harga berkapasitas penyimpanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan HDD. Dan yang kedua, terdapat batasan jumlah tulisan yang dapat dilakukan pada setiap sel memori flash. Meskipun teknologi terbaru sudah mengatasi masalah ini dengan tingkat daya tahan yang lebih tinggi. Pembahasan yang kelima yaitu Solid State Hybrid Drive atau SSHD. Solid State Hybrid Drive atau SSHD adalah kombinasi antara hard disk drive atau HDD dan solid state drive atau SSD dalam satu perangkat penyimpanan. Berikut adalah penjelasan singkat tentang SSHD termasuk keuntungan dari adanya cache SSD untuk meningkatkan kinerja serta keterbatasan kapasitas dibandingkan dengan SSD. Yang pertama yaitu kombinasi antara HDD dan SSD. SSHD menggabungkan keuntungan dari HDD yang memiliki kapasitas penyimpanan besar dengan keuntungan dari SSD yang memiliki kecepatan transfer data yang lebih tinggi. SSHD terdiri dari piringan magnetik seperti pada HDD, namun juga memiliki cache SSD yang berfungsi sebagai penyimpanan cepat atau fast storage untuk data yang sering diakses. Yang kedua yaitu keuntungan dari adanya cache SSD. Cache SSD pada SSHD digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses atau data yang membutuhkan kinerja tinggi. Ketika data tersebut diakses, SSHD secara otomatis memindahkan data tersebut ke cache SSD yang memungkinkan akses data dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada jika hanya menggunakan HDD. Dengan adanya cache SSD, kinerja SSHD dapat meningkat secara signifikan, terutama dalam hal kecepatan booting sistem, loading aplikasi, dan akses data yang sering digunakan. Yang ketiga yaitu keterbatasan kapasitas dibandingkan dengan SSD. Salah satu keterbatasan SSHD adalah kapasitas penyimpanan yang terbatas dibandingkan dengan SSD. Meskipun SSHD memiliki kombinasi antara HDD yang memiliki kapasitas besar dan cache SSD yang cepat, sebagian besar kapasitas pada SSHD tetap berada pada piringan magnetik HDD. Cache SSD pada SSHD umumnya memiliki kapasitas yang lebih kecil, karena tujuan utamanya adalah menyimpan data yang sering diakses untuk meningkatkan kinerja. Oleh karena itu, SSHD cenderung memiliki kapasitas yang lebih rendah dibandingkan dengan SSD standalone dengan harga yang sebanding. Yang keenam yaitu Non-Volatile Memory Express atau NVMe. NVMe adalah antarmuka yang dirancang khusus untuk Solid State Drive atau SSD berbasis teknologi flash memory. Berikut adalah penjelasan singkat tentang NVMe, termasuk keunggulan dalam hal kecepatan transfer data dan latensi rentan, serta kegunaannya dalam lingkungan server.
Yang pertama yaitu antarmuka khusus untuk SSD. NVMe dikembangkan sebagai solusi antarmuka yang lebih efisien dan dioptimalkan untuk SSD berbasis flash memory. Antarmuka ini menggantikan antarmuka SATA yang biasanya digunakan untuk HDD dan SSD tradisional. NVMe dirancang dengan fokus pada meningkatkan kecepatan transfer data, mengurangi latensi, dan memaksimalkan kinerja SSD. Yang kedua yaitu keunggulan dalam hal kecepatan transfer data dan latensi rendah. NVMe menawarkan keunggulan yang signifikan dalam hal kecepatan transfer data dan latensi rendah. Dibandingkan dengan antarmuka SATA yang lebih hemat, NVMe memanfaatkan jalur data yang lebih rendah, jalur data yang lebih lebar, dan protokol komunikasi yang efisien untuk mencapai kecepatan transfer data yang jauh. NVMe memanfaatkan jalur data yang lebih lebar dan protokol komunikasi yang efisien untuk mencapai kecepatan transfer data yang jauh lebih tinggi. Hal ini membuat NVMe menjadi pilihan yang ideal untuk aplikasi yang membutuhkan akses data yang cepat, seperti booting sistem operasi yang lebih cepat, transfer file yang lebih efisien, dan loading aplikasi yang lebih responsif. Kegunaan dalam lingkungan server. NVMe banyak digunakan dalam lingkungan server karena keunggulannya dalam kinerja dan efisiensi. Dalam lingkungan server yang memerlukan akses data yang tinggi dan cepat, penggunaan NVMe dapat memberikan peningkatan signifikan dalam waktu proses respon sistem, throughput, dan kinerja keseluruhan. Server yang menggunakan SSD dengan antarmuka NVMe dapat mengoptimalkan waktu pemrosesan, meningkatkan kapasitas pemrosesan data secara simultan, dan mengurangi latensi akses disk, sehingga mendukung beban kerja yang berat dan aplikasi yang membutuhkan performa tinggi seperti basis data, virtualisasi, dan analisis data. Dengan keunggulan kecepatan transfer data yang tinggi dan latensi rendah, NVMe telah menjadi standar industri yang semakin populer untuk penyimpanan data berbasis SSD. Kecepatan dan performa yang unggul membuatnya menjadi pilihan yang cocok untuk lingkungan yang membutuhkan kinerja tinggi, terutama dalam server dan pusat data. Pembahasan yang ketujuh yaitu perbandingan kecepatan dan kapasitas. Di sini ada perbandingan kecepatan transfer data dan kapasitas penyimpanan antara HDD, SSD, SSHD, dan NVMe secara umum. Untuk HDD, kecepatan transfer datanya lebih lambat, namun kapasitas penyimpanannya lebih besar. Untuk SSD, kecepatan transfer datanya cepat, kapasitas penyimpanannya biasanya lebih kecil. Untuk SSHD, kecepatan transfer datanya lebih cepat dibandingkan HDD, namun kapasitas penyimpanannya biasanya di tengah. NVMe, kecepatan transfer datanya sangat cepat, namun kapasitas penyimpanannya biasanya lebih kecil. Perbandingan ini bersifat umum dan tergantung pada model dan spesifikasi tertentu dari masing-masing jenis penyimpanan. Perlu diingat bahwa perkembangan teknologi terus berlanjut dan spesifikasi masing-masing jenis penyimpanan dapat bervariasi tergantung pada model dan produsen. Oleh karena itu, selalu penting untuk merujuk pada spesifikasi terkini yang disediakan oleh produsen untuk mendapatkan data yang paling akurat dan terbaru. Yang kedelapan yaitu pilihan media penyimpanan yang tepat. Yang pertama, ada kecepatan transfer data. Kecepatan transfer data adalah faktor penting terutama jika membutuhkan kinerja tinggi dalam mengakses dan mentransfer data. SSD dan NVMe umumnya memiliki kecepatan transfer data yang lebih tinggi daripada HDD. Yang kedua yaitu kapasitas penyimpanan.
Kapasitas penyimpanan adalah ukuran berapa banyak data yang dapat disimpan pada media penyimpanan. Pilihlah kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan. HDD biasanya menawarkan kapasitas yang lebih besar dibandingkan SSD dengan harga yang lebih terjangkau. Yang ketiga yaitu keandalan. Keandalan adalah kemampuan media penyimpanan untuk menjaga data tetap aman dan tidak rusak. Perhatikan faktor-faktor seperti umur baca atau tulis, ketahanan terhadap guncangan dan getaran, dan tingkat kegagalan perangkat. SSD dan SSHD cenderung lebih tahan terhadap guncangan dan getaran karena tidak ada bagian mekanis yang bergerak. Yang keempat yaitu harga. Harga merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan, terutama jika memiliki anggaran terbatas. Umumnya, HDD memiliki harga yang lebih terjangkau per kapasitas penyimpanan dibandingkan dengan SSD dan NVMe. Namun, perlu diingat bahwa harga SSD dan NVMe telah turun dalam beberapa tahun terakhir. Yang kelima, yaitu kegunaan. Pertimbangan penggunaan dan lingkungan tempat media penyimpanan yang akan digunakan. Jika memerlukan kinerja tinggi, seperti dalam lingkungan server, SSD atau NVMe dapat menjadi pilihan yang lebih baik. Jika membutuhkan kapasitas besar dengan biaya yang lebih terjangkau, HDD dapat menjadi pilihan yang lebih sesuai. Selain faktor-faktor di atas, faktor lain yang memungkinkan perlu dipertimbangkan termasuk kebutuhan daya atau terutama dalam perangkat portable, ukuran fisik media penyimpanan terutama untuk perangkat dengan ruang terbatas, dan kompatibilitas dengan perangkat atau sistem yang Anda gunakan. Penting untuk mengevaluasi kebutuhan dan preferensi secara menyeluruh untuk memilih media penyimpanan yang paling cocok dengan mempertimbangkan seimbang antara kecepatan, kapasitas, keandalan, harga, dan kegunaan yang diperlukan. Yang terakhir ada kesimpulan. Dalam penutup presentasi ini, penting untuk menekankan pentingnya memilih media penyimpanan yang sesuai dengan kebutuhan. Memilih media penyimpanan yang tepat dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam kinerja, keandalan, dan efisiensi penggunaan data. Perkembangan teknologi terus berlanjut dan sangat penting untuk tetap mengikuti perkembangan ini agar dapat memanfaatkan kinerja terbaik yang ditawarkan oleh media penyimpanan terbaru. Kecepatan transfer data yang lebih tinggi, kapasitas penyimpanan yang lebih besar, keandalan yang lebih baik, dan efisiensi data yang lebih tinggi, semuanya merupakan hasil dari kemajuan teknologi. Dalam memilih media penyimpanan, pertimbangan kebutuhan dengan cepat dan pelajari spesifikasi terbaru dari produsen. Evaluasi faktor-faktor seperti kecepatan, kapasitas, keandalan, harga, dan kegunaan agar dapat membuat keputusan yang tepat. Ingatlah bahwa tidak ada solusi tunggal yang cocok untuk semua kebutuhan. Yang terbaik adalah memilih media penyimpanan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi. Tetaplah menyadari perkembangan teknologi terbaru dan pelajari tentang opsi baru yang tersedia. Dengan memilih media penyimpanan yang tepat dan mengikuti perkembangan teknologi, kita dapat memaksimalkan kinerja, keamanan, dan efisiensi dalam penggunaan data. Pastikan untuk terus memperbarui pengetahuan tentang media penyimpanan dan terus mengeksplorasi opsi tersedia untuk mendapatkan manfaat penuh dari teknologi penyimpanan data yang terus berkembang. Terima kasih telah mengikuti materi yang telah saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.